studio kita. Aku Sinta. Aku Jason. Aku Melani. Aku Tommy. Dan aku Mutia. Hari ini kita berlima bakal bahas dasar-dasar investasi buat kamu yang masih bingung gimana cara mulai investasi. Jadi stay tune dan pastikan kamu nonton terus ya. Oke, sekarang kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa sih sebenarnya investasi itu? Tapi sebelum mulai, kita mau tahu menurut kalian apa sebenarnya investasi itu? Tulis di kolom komentar ya. Jadi investasi itu intinya menempatkan uang kita sekarang untuk bisa bertambah di masa depan. Jadi uangnya kerja buat kita. Bedanya nabung di celengan. Kalau nabung uangnya disimpan aja. Tapi kalau investasi uangnya ditanam buat tumbuh, misalnya lewat saham, reksadana, dan emas. Tapi ingat ya, investasi itu ada untungnya dan juga ada risikonya. Nggak selalu naik, kadang juga bisa turun. Makanya penting banget untuk kita mengerti sebelum mulai investasi. Dan di video ini, kita bakal kenalkan kalian ke jenis-jenis investasi yang cocok buat pemula. Jadi, jangan di-skip ya. Sekarang mungkin kamu mikir, kenapa sih harus repot-repot investasi? Jawabannya simpel, karena harga-harga terus naik. Uang 100.000 sekarang mungkin 10 tahun ke depan lagi hanya bisa beli separuh dari barang yang sama. Nah, investasi itu salah satu cara buat melawan inflasi alias menjaga supaya nilai mata uang kita nggak anjlok. Selain itu, kalau kamu punya tujuan jangka panjang seperti beli rumah, dana nikah, atau pensiunan, kamu butuh strategi yang tepat agar uang kamu berkembang. Dan tenang aja, investasi nggak dimulai dulu kok. Mulai dari 10.000 juga bisa, yang penting konsisten. Nah, sekarang ayo kita bahas jenis-jenis investasi yang cocok buat pemula. Yang pertama ada deposito. Ini hampir sama dengan nabung, tapi uangnya nggak bisa langsung diambil. Harus nunggu jangka waktu 3 bulan atau 1 tahun. Keuntungannya lebih tinggi dari tabungan biasa. Resikonya lebih kecil banget. Tapi ya itu kurang fleksibel. Terus ada reksadana, cocok banget buat kamu yang belum terlalu ngerti banget tentang dunia saham, tapi pengen coba. Karena reksadana dikelola oleh manajer investasi, kamu tinggal pilih sesuai tujuan. Mau yang risikonya rendah, sedang, atau tinggi. Dan bisa mulai dari Rp10.000 aja loh. Aplikasi kayak Bibit, Barista, ataupun Bright udah approve OJK, jadi aman. Sekarang juga beli emas bisa digital loh, lewat Pegadaian Digital atau Tokopedia Emas. Next, saham. Ini cocok banget buat kamu yang mau belajar analisis dan mau mengambil risiko yang lebih tinggi. Saham bisa kasih keuntungan yang besar, tapi ya bisa rugi juga. Jadi jangan asal ikutan ya, harus belajar dulu. Terakhir, ada juga kripto. Siapa nih yang masih bingung dan juga ragu sama dunia kripto? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Kripto itu menarik banget, tapi juga punya risiko yang tinggi karena harganya bisa naik turun dengan ekstrim dalam waktu yang singkat. Cocoknya buat kamu yang udah siap mental, punya dana lebih, dan memang mau belajar lebih dalam tentang aset digital. Jangan asal belikan ikutan kan ya di kripto. Yang penting itu riset dulu, jangan FOMO. Dan pastikan kamu ngerti apa yang kamu beli. Intinya, pilih investasi yang sesuai dengan tujuan dan pilih profil resiko kamu. Jangan asal ikut-ikutan ya. Dari semua jenis investasi tadi, mana yang paling kalian minati atau sudah pernah coba salah satunya? Jika iya, cerita dong di komentar, mana tahu ada pengalaman yang menarik. Jangan langsung ke yang ribet, mulailah dari yang kamu ngerti dulu, seperti reksadana pasar uang. Kalau kamu belum ngerti saham, jangan beli karena FOMO. Belajar pelan-pelan dulu ya. Kamu harus tahu dulu ya, tujuan kamu investasi itu buat apa? Apakah untuk dana darurat, dana nikah, atau untuk beli rumah? Karena tujuan keuangan akan menentukan jenis investasi dan jangka waktunya. Uang dingin itu uang yang dipakai buat kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau nilai investasi turun, kamu gak perlu panik. Jangan sampai kamu investasi pakai uang kontrakan dan uang belanja, bahaya banget. Cek dulu platform yang kamu pakai. Harus terdaftar di OJK biar aman.
Platform yang legal itu ada banyak loh. Contohnya itu seperti Bybit, Bareksa, Ajaib, Stopbit, dan Bryce. Bisa dicek di website WJK juga ya. Namanya investasi, hasilnya gak instan, harus sabar dan konsisten. Lebih baik rutin investasi kecil tiap bulan daripada punya duit tapi nggak keluar uang. Dan yang penting kamu mulai dulu, jangan tunggu sempurna, karena proses belajar itu ada saat kamu jalani. Lihat teman dapat cuan dari saham X, kamu langsung beli juga, padahal kamu nggak ngerti sama sekali. Ingat, investasi itu bukan arisan. Gak bisa ikut asal rame-ramean tanpa tahu tujuannya apa. Banyak orang yang beli reksadana, tapi dia nggak tahu. Dia masukin uangnya ke saham, obligasi, atau pasar uang. Padahal penting banget untuk tahu isi portofolio dan resiko dari produk. Jangan hanya lihat data tinggi. Banyak yang masuk investasi untuk mengincar untung cepat, tapi begitu rugi dikit langsung nyalahin produknya. Padahal investasi itu maraton, bukan sprint. Janjiin 30% per bulan. Hati-hati, itu ciri-ciri investasi bodong. Ingat ya, kalau keuntungannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan, biasanya emang nggak nyata. Jangan mulai investasi kalau kamu belum punya dana darurat. Karena kalau ada kejadian mendadak, kamu akan panik, lalu terpaksa jual rugi. Jadi ingat, jangan buru-buru, jangan rakus, dan jangan malas belajar. Kamu nggak perlu jadi ahli investasi untuk mulai berinvestasi. Cukup pahami dasar-dasarnya saja. Itulah dasar-dasar investasi yang wajib kamu ketahui. Like, comment, Share!